Kementerian Kesehatan melakukan transformasi kesehatan melalui 6 pilar transformasi kesehatan. Banyak hal yang telah dicapai Kemenkes sejak dijalankannya transformasi kesehatan. Capaian ini didukung melalui transformasi internal Kemenkes yang dilakukan oleh Internal Transformation Office. Dalam melakukan transformasi internal, Kemenkes berfokus pada program perubahan budaya kerja dengan core values berakhlak yang difokuskan pada 3 tema perubahan budaya, yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus pelayan masyarakat. Setiap ASN dituntut untuk bekerja tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga berlandaskan nilai etika dan tanggung jawab. Nilai-nilai berakhlak hadir sebagai pedoman utama dalam membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Salah satu sosok pemimpin nasional yang mencerminkan nilai tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin resmi dilantik sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Beliau dipercaya memimpin sektor kesehatan nasional di tengah tantangan besar, khususnya saat pandemi COVID-19. Dalam menjalankan tugasnya, Budi Gunadi Sadikin menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan nilai-nilai berakhlak. Beliau menanamkan budaya kerja yang profesional, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini menjadikan beliau sebagai role model ASN dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Nilai berorientasi pelayanan tercermin dari kebijakan beliau yang menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan pilar transformasi layanan primer dan layanan rujukan. Contoh kegiatan nyata yang dilakukan antara lain: pertama, penguatan layanan kesehatan primer melalui puskesmas dengan fokus pada promotif dan preventif agar masyarakat mendapatkan layanan sejak dini. Kedua, perbaikan sistem rujukan rumah sakit agar pasien memperoleh layanan yang tepat sesuai kebutuhan medisnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat. Nilai akuntabel tercermin dari cara beliau mengelola kebijakan kesehatan secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan pilar transformasi pembiayaan kesehatan. Contoh kegiatan nyatanya, pertama, penyusunan dan pelaksanaan program kesehatan yang berbasis data dan indikator kinerja. Kedua, pengelolaan anggaran kesehatan yang difokuskan pada program prioritas nasional serta dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nilai kompeten ditunjukkan melalui komitmen beliau dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Hal ini sejalan dengan pilar transformasi SDM kesehatan, yaitu bertujuan menciptakan tenaga kesehatan yang profesional, berdaya saing, dan merata di seluruh Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan keahlian, ilmu pengetahuan, dan masukan para pakar. Contoh kegiatan nyatanya, yang pertama, mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Kedua, melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi kesehatan dalam pengambilan kebijakan berbasis keilmuan. Kompetensi menjadi fondasi utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nilai harmonis tercermin dari hubungan kerja yang saling menghargai, terbuka, dan inklusif. Hal ini mendukung pelaksanaan pilar transformasi layanan kesehatan yang membutuhkan sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah pusat, dan daerah. Hubungan kerja yang harmonis memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Contoh kegiatan nyata yang pertama, membangun komunikasi aktif dengan tenaga kesehatan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari lapangan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Suasana kerja yang harmonis menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem kesehatan. Nilai loyal ditunjukkan melalui komitmen penuh dalam melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai arahan Presiden. Nilai adaptif tercermin dari kemampuan beliau dalam menghadapi perubahan dan tantangan global. Hal ini sejalan dengan pilar transformasi teknologi kesehatan melalui digitalisasi sistem kesehatan, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi. Kebijakan kesehatan menjadi lebih responsif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kegiatan nyata dari nilai adaptif yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan yang pertama, pemanfaatan digitalisasi dan integrasi data kesehatan nasional untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, penyesuaian kebijakan kesehatan terhadap situasi krisis dan perkembangan teknologi. Pendekatan adaptif membuat sistem kesehatan lebih tangguh dan responsif.
Kegiatan ketiga, memanfaatkan sosial media sebagai wadah komunikasi. Beberapa di antara kita mungkin familiar dengan BGS, atau akronim dari Budi Gemar Sharing. Merupakan konten komunikasi publik yang menekankan kebiasaan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan kesehatan kepada masyarakat secara terbuka, sederhana, dan mudah dipahami. Melalui media sosial dan dialog langsung, konten ini berfokus pada edukasi kesehatan, transparansi kebijakan, serta ajakan kolaborasi lintas sektor, guna meningkatkan literasi kesehatan dan partisipasi publik. Nilai kolaboratif diwujudkan melalui kerjasama lintas sektor dengan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan mitra internasional. Kolaborasi ini mendukung pilar transformasi ketahanan kesehatan untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi krisis kesehatan. Melalui kepemimpinan yang berintegritas dan berlandaskan nilai berakhlak, Budi Gunadi Sadikin menjadi teladan nyata bagi seluruh ASN Indonesia. Nilai pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil. Sosok beliau menginspirasi ASN untuk terus bekerja profesional, melayani dengan sepenuh hati, demi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Keteladanan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelayanan publik ditentukan oleh komitmen, integritas, dan kerjasama. Dengan menjadikan nilai berakhlak sebagai budaya kerja, setiap ASN diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.